Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari UAS Keamanan Cyber kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatsoli Ibnu Mustafa dengan NIM 24115000362. Saya Putri Jasmine Salsabila dengan NIM 241150121. Saya Dinda Siti Pratiwi dengan NIM 2411501451. Saya Gita Sawira dengan NIM 2411502178. Saya Ziva Hasan Putri 2411501915. Saya Jena Reski dengan NIM 2411501501. Saya Zaza Junaita Putri dengan NIM 24115000867. Baik, jadi di sini pertama-tama saya akan membahas dari topologinya dulu. Jadi di sini tuh saya menggunakan virtual machine atau lebih tepatnya ada dua, yaitu untuk Kali Linux dan juga Ubuntu-nya. Jadi di sini Kali Linux sebagai penyerang dan juga Ubuntu-nya itu sebagai yang sekiranya mengkonfigurasi keamanannya. Oke, jadi di sini kira-kira dari internet nih bakal menyambungkan ke Ubuntu servernya. Lalu dari Ubuntu server juga memiliki Docker, yaitu web untuk DFWA-nya. Jadi DFWA ini tuh web yang akan kami gunakan. Jadi ini tuh web emang yang dirancang buat belajar keamanan cyber, tapi di sini kami nggak akan buat review webnya, melainkan hanya ketiga aspek saja, yaitu loginnya gagal kalau menggunakan password, terus juga nggak bisa akses web, akses portnya kalau belum login, kalau belum connect VPN, dan juga setiap ada yang mencoba scan akan menampilkan alert. Oke, jadi di sini lalu berikutnya ada WarGuard VPN, lalu ada surikata IDS plus Python autoblock. Jadi buat autoblokirnya saya menggunakan Python buat gabungan dari surikatanya. Lalu dari Dockernya ini mempunyai port HTTP itu 80 dan dari VPN-nya ini punya port 10.10.10.1. Nah, jadi di sini tuh keduanya dihubungkan oleh host only network bawaan dari virtual machine-nya yang Oracle Virtual Machine dengan port sekian dan juga buat ini untuk Kali Linux-nya. Oke, kira-kira seperti itu untuk topologinya. Buat apa? Kode pertama itu login dengan SSH, login dengan password ditolak, akan langsung dijelaskan oleh Ziva. Jadi pada konfigurasi SSH kami akan menonaktifkan login dengan password. Jadi hanya mengizinkan autentikasi dengan public key. Jadi pada konfigurasi SSH-nya kita hanya mengizinkan dengan public key, tidak mengizinkan dengan password karena keamanan server, karena kalau password itu lebih gampang ditebak. Oke, pada bagian ini saya akan memasukkan server Ubuntu dari Kali Linux dan memasukkan passwordnya. Oke, setelah saya memasukkan passwordnya, bisa dilihat di dalam kurung ada terlihat bacaan public key. Kenapa? Karena passwordnya ditolak dan sudah dikonfigurasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Selanjutnya di sini saya akan input Docker start DVWA. Lalu Mozilla Firefox. Di sini akan masukkan 10.10.1. Nah, sebelum VPN diaktifkan, akses ke 10.10.10.1 ini gagal karena port tidak berhasil diakses dan menampilkan unable to connect. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jasmine. Setelah tadi dijelaskan oleh Adinda Siti tidak bisa masuk dikarenakan tidak bisa mengakses karena akses ditolak. Untuk memasuki server tersebut saya akan membuka untuk terminalnya lalu masukkan kode. Lalu di refresh. Nah, di sini sudah terbuka karena bisa diakses. Untuk akses alertnya akan dijelaskan oleh Jenner. Selanjutnya saya akan mengaktifkan alertnya. Ini digunakan untuk memantau log suricata secara real time. Dan yang muncul ini adalah histori dari peringatan yang sudah kami coba sebelumnya. Lalu selanjutnya,
Ini digunakan untuk menjalankan skrip pemblokiran IP secara otomatis. Selanjutnya, bagian testingnya akan dijelaskan oleh Zaza. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjalankan perintah nmap ss t5 min-i 1 sampai 1000 192.168.556.101. Lalu di sini saya klik enter. Nah, ini itu untuk melakukan port scanning pada server karena IP penyerang sudah diblokir. Jadi hasil scan-nya menampilkan informasi port dan di sisi server Surikata juga menampilkan alert yang menandakan bahwa serangannya itu berhasil dideteksi. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.